kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Cindy Caroline sebagai moderator. Saya Faradinda Mulyadi Putri. Saya Jisini Dela Salifah. Saya Wija Aulia. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendekatan psikodrama dalam psikologi klinis. Psikodrama adalah salah satu teknik dalam pendekatan kelompok di dalam psikoterapi atau konseling. Beda psikodrama dengan drama biasa adalah adanya unsur penyembuhan di situ. Psikodrama dikembangkan oleh G.L. Moreno dan banyak diterapkan di rumah sakit jiwa di USA. Sejarah singkat Moreno, psikodrama dikembangkan oleh Jacob L. Moreno pada tahun 1889 sampai 1974, seorang psikiater yang tentu saja berlatar belakang disiplin kedokteran. Lahir di Belgrade, Romania, keluarganya pindah ke Wina ketika dirinya berusia 5 tahun. Tahun 1917 ia lulus dari sekolah kedokteran. Selanjutnya ada teori kepribadian menurut Moreno. Moreno mengembangkan sistemnya melalui pengamatan terhadap perilaku normal. Kepribadian menurut Moreno merupakan peran perilaku yang dipelajari individu saat ia berkembang dan kemudian menyatu menjadi diri. Moreno membuat hipotesis dua tipe ingatan, yang pertama isi atau jiwa dan tindakan badan. Isi ingatan disimpan sebagai pikiran, kumpulan ingatan, perasaan, dan fakta. Ingatan tindakan disimpan di otak tetapi juga di dalam otot, sebagai ketegangan, kelakuan, kesemutan, kehangatan, gerakan bebas, dan semacamnya. Rute terbaik untuk menangkap kembali ingatan tindakan adalah melalui metode ekspresif yang menggunakan seluruh pribadi badan dan jiwa. Dalam tindakan gerakan tarian dan dramatisasi, terapi akan menolong pasien untuk menjadi selaras dan terintegrasi dalam perilaku atau tindakan, intensi dan keyakinan atau jiwa dan emosi, raga atau jiwa. Dasar pemikiran menurut Moreno, sejak kita masih kecil, kita telah bermain-main dalam dunia kita sendiri. Anak-anak bermain sebagai suatu penindakan terhadap fantasi mereka. Di situ mereka menindaki peran sosialnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Konsep dalam teori kepribadian Moreno. Yang pertama, atom sosial. Atom sosial adalah unit sosial kehidupan yang terkecil, seperti keluarga. Di dalamnya terdapat hubungan timbal balik. Atom sosial menguraikan status hubungan antara orang dan konsep struktur yang bebas nilai. Koneksi edukat dengan orang lain adalah syarat untuk sosiostatis. Yang kedua, tele. Tele menguraikan aspek emosi antara orang. Tele dipandang sebagai proses dua jalan, yaitu proses fisiologis dan psikologis pada dua orang yang berinteraksi. Tele menjadi dasar rasa lapar dalam arti sebenarnya atau lapar dalam arti psikologis berupa kekurangan afeksi, kehangatan, rasa aman yang biasanya diperoleh dari orang lain. Tele juga dapat berupa pembuangan. Dalam berhubungan dengan orang lain, seseorang akan membuang atau menyimpan ingatan tentang orang lain tersebut. Tele juga merupakan faktor dasar dan afeksi atau disafeksi antara individu. Tele biasanya merupakan suatu aspek hubungan antara orang. Tele adalah unit sederhana, yaitu suatu perasaan yang dipindahkan dari seseorang kepada orang lainnya. Yang ketiga, pemanasan. Pemanasan adalah proses untuk siap bertindak. Makin pendek periode pemanasan, makin efektif seseorang menghadapi situasi hidup. Pemanasan adalah tindakan esensial untuk perubahan efektif. Seorang pelari yang melatih otot-ototnya akan siap menghadapi pertandingan. Ia tahu pasti bahwa ia akan berlari lebih baik bila tubuhnya selaras dengan peristiwa tersebut. Pemanasan progresif terlihat dalam perilaku seksual. Dalam psikodrama, pemanasan dibutuhkan oleh masing-masing pemeran untuk menghayati peran yang dimainkannya, supaya ia memahami situasi psikologisnya sendiri atau orang lain yang sedang diperannya. Yang keempat, ada permainan peran. Permainan peran adalah sejumlah ciri perilaku kelembangan yang diberi batasan oleh individu maupun kelompok. Individu tidak hanya menuju pada keseimbangan internal, tetapi juga berjuang untuk sosiostatis atau keseimbangan sosial yang diperoleh melalui pemenuhan atom sosial. Kepribadian diberi batasan sebagai susunan semua perilaku peran yang telah dipelajari oleh seseorang. Peran biasanya dipelajari sejak dini melalui pengamatan dan perilaku bermain.
Yang kelima ada spontanitas. Spontanitas merupakan suatu respon terhadap suatu situasi yang tepat saat itu. Kecemasan adalah simptom penekanan spontanitas. Spontanitas juga merupakan kesiapan untuk bertindak dan merespon. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan pemanasan secara psikologis, emosional, dan sosial untuk menghadapi kebutuhan saat itu. 3 bentuk yang menolak spontanitas adalah yang pertama, penolakan terhadap aksi tubuh dan sensasi ketika ia melakukan suatu peran. Yang kedua, penolakan disebabkan oleh sistem nilai. Dan yang ketiga, penolakan muncul sebagai respon terhadap aksi tubuh, ide, dan emosi seorang dengan siapa yang ia melakukan kontak atau disebut penolakan antar pribadi. Yang keenam itu ada kreativitas. Kreativitas adalah hasil spontanitas. Dengan cara ini, Moreno menggunakan spontanitas sebagai sinonim untuk energi atau elan vital. Implikasinya adalah ketika seseorang menggunakan spontanitas yang ada dengan pemanasan yang cukup, ia akan memperoleh sesuatu yang baru dalam hidup. Adapun perbedaan sosiometri dan sosiodrama. Sosiometri memiliki kegunaan untuk melakukan pengiraan tentang kedudukan seseorang dalam suatu kelompok. Kedudukan yang dimaksudkan berdasarkan popularitas yang telah dipilih oleh sekelompok orang di suatu tempat. Sosiometri dapat digunakan dalam menggambarkan kehidupan sosial yang dimiliki seseorang. Dalam dunia pendidikan, sosiometri dan sosiodrama digunakan untuk mengurangi konflik yang timbul karena adanya perbedaan dari setiap murid. Untuk pelajaran bahasa, sosiodrama berfungsi untuk melatih interaksi sosial seperti berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang baik dalam interaksi antar siswa. Selain itu juga digunakan untuk metode pelatihan pada mahasiswa yang akan menjadi guru supaya dapat lebih memahami dan lebih mampu berkomunikasi dengan baik. Dalam dunia politik, sosiodrama digunakan untuk menganalisis perpolitikan kepresidenan yang melalui kampanye milik mereka. Sosiodrama adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan di berbagai situasi, pendidikan, politik, komunitas, dan masalah-masalah lainnya. Dari penjelasan, dapat disimpulkan bahwa sosiometri dan sosiodrama cocok digunakan dalam situasi keragaman, konflik horizontal, serta keadaan psikososial politik yang ada di Indonesia. Don't